Halo Sobat Antara, bagi para pendengar podcast atau pemirsa podcast Antara yang senang mengikuti isu di media sosial juga, sempat ada cerita yang mengharukan mengenai tokoh Mili kecil yang kalau Sobat Antara tahu sudah menjadi buku, dan saat ini saya sudah berada penulisnya, yaitu dari kisah Mili sendiri, bagaimana kisah mengharukan tersebut diubah menjadi suatu karya yang cukup memberikan inspirasi lah bagi banyak masyarakat, khususnya kalau Sobat Antara sudah berkeluarga. Menjadi seorang ayah atau ibu itu sangat berat dan sangat mengharukan ya perjuangannya, dan kisah tersebut dibagikan oleh seorang penulis menjadi sebuah karya buku yang dibagikan sekarang sudah mencapai 1.300 eksemplar secara gratis. Dan kita ingin mengulik bagaimana kisah Mili kecil ini bisa dikemas menjadi buku yang sangat cantik, dan sudah hadir di sini yaitu Bang Winata. Halo Bang. Halo. Gimana kabarnya Bang? Baik, alhamdulillah. Dan saya nggak menyangka buku ini ternyata memiliki antusias yang cukup banyak ya Bang. Ya alhamdulillah, banyak support, banyak doa dari netizen sampai saat ini sih. Dan aku pengen ngerti nih Bang, sebenarnya apa Bang yang mendasari Bang Winata memilih buku untuk menjadi sarana pelipur duka atau pembagi rasa semangat dari Mili sendiri untuk berbagi kepada sesama gitu. Baik, saya memang menyukai dunia cerita sejak dulu. Saya suka membaca beberapa buku, saya suka menonton beberapa film hiburan, dan kebetulan saya pun bekerja di sebuah redaksi buku fiksi, buku novel dan lain-lain. Jadi saya merasa bahwa cerita dan penceritaan adalah sudah menjadi bagian dari hidup saya yang bahkan menghidupi saya hingga saat ini. Begitu. Dan ketika Mili ini kayaknya yang mendasari bahwa dia akhirnya saya angkat menjadi buku, itu adalah yang karena rasa kehilangan Mili meninggal. Kemudian saya rasa yang paling bisa saya lakukan adalah memberikan penghormatan melalui sebuah cerita, karena saya pikir cerita adalah satu medium yang universal, yang orang mudah untuk relate. Kemudian dari hal itu juga aku berpikir bahwa Mili kan berhenti kehidupannya, meninggal di tanggal 2 Desember 2022. Terus setelah itu hidup rasanya sudah pasti penuh dengan duka, rumah penuh dengan kemurungan. Apalagi istri juga setiap hari pasti menangis, dan saya harus melakukan sesuatu agar rumah kembali menjadi hangat. Itu yang bisa saya lakukan adalah ketika waktu terasa begitu lambat dan tanggal 2 Desember tuh seolah kita semakin menjauh dari 2 Desember, rasanya seperti meninggalkan seseorang. Tiba-tiba udah tanggal 2 Januari, udah 2 Februari. Jadi aku pikir jangan sampai kenangannya berhenti di tanggal 2 Desember itu. Saya mengusulkan kepada istri bahwa ayo kita bikinkan buku supaya semua yang dia hadapi ketika hidup, apapun karakter yang dia bawa ketika hidup, bisa kita bagikan ke orang lebih banyak, dan insya Allah abadi lah, tidak lekang dan menjadi cerita yang terus berlanjut. Jadi tidak berhenti di tanggal 2 Desember itu. Dan istri setuju, dan akhirnya mulailah pembuatan buku Mili kecil ini. Tapi sebelum lebih jauh nih Bang, kami pengen mengenal dan mengenang Mili sendiri ini, kalau boleh diceritain seperti apa nih Bang. Dan mohon maaf kalau memang kita pengen tahu bagaimana Mili bisa tidak ada, dan apakah memang itu menjadi hal yang begitu membangkitkan istilahnya semangat untuk bercerita itu, apakah memang dari proses yang seperti itu begitu beratnya dan akhirnya memilih karya buku sebagai pelampiasannya gitu.
Baik, jadi Mili itu meninggal di usia 18 bulan. Jadi karakter yang bisa aku gambarkan adalah Mili adalah anak yang periang, adalah anak yang sangat lahap untuk makan, adalah anak yang senang bermain di luar. Dan itu yang aku juga curahkan di bukunya, bahwa dia adalah anak yang senang sekali makan buah-buahan, dia anak yang suka berjalan-jalan, dan memang waktu itu dia belum berbicara. Jadi memang pada saat usia tersebut masih yang hanya bergumam-bergumam. Yeah. Nah itu beberapa hal dari Mili yang saya tuangkan di buku. Dia menjadi berteman juga dengan binatang-binatang. Dia kan di depan rumah ada kaki seribu, ada belalang, ada kura-kura, nggak ada buaya sih, ada burung petilang dan lain-lain. Nah dari situ aku base ceritanya memang dari Mili, memang murni dari Mili. Bahkan warna birunya pun saya pilih karena kan Mili kan artinya mengalir kan kalau bahasa Jawa. Terus kepanjangannya pun Ambanyu Mili. Jadi sebenarnya air yang mengalir. Jadi aku desain juga kostumnya itu pun warna biru supaya terlihat seperti air dan bentuknya seperti terusan gitu, dan dia seperti tetesan air. Nah gitu. Dan kalau bicara tentang kehilangannya ya, Mili itu memang banyak sih pertanyaan di komentar juga, cuman memang saya belum mengutarakan secara clear karena memang saya pikir nggak mau berpanjang-panjang di situ karena akan mengorek kembali luka yang dulu. Cuman secara singkat mungkin aku bisa jelaskan bahwa Mili itu mengalami adanya serangan virus di pencernaan gitu. Jadi memang beberapa hari sebelumnya, sebelum ke rumah sakit, dia muntah-muntah, kemudian tidak kunjung usai, disusui juga masih muntah kembali, kemudian diberi minum juga dimuntahkan kembali. Kami bawa ke dokter bilang ada virus, diberi obat probiotik, kemudian kembali lagi ke rumah. Di rumah tidak kunjung membaik. Malam hari kami bawa ke IGD. Langsung masuk ICU. Nah di IGD ICU, jadi kami masih bisa masuk. Nah semalam itu ternyata menjadi malam terakhir bersama Mili gitu. Sepanjang itu malam, karena Mili posisinya adalah sedang aku nggak tahu, mungkin koma, tapi sadar, matanya terbuka tetapi tidak bisa merespons. Jadi ya kami sepanjang malam adalah menceritakan hal-hal baik kepada Mili sampai paginya dia berpulang gitu sih. Kalau Mili sendiri berarti pertama ya, maksudnya putri pertama? Putri kedua. Putri kedua. Dan untuk yang pertama sekarang usia? Yang pertama sekarang usia 4 tahun. 4 tahun. Dan memiliki karakter hampir sama atau memang seperti apa? Agak berbeda sebenarnya. Karakter yang anakku yang pertama itu cenderung lebih pecicilan, lebih aktif. Sementara Mili sebenarnya agak lebih calm, agak lebih mungkin bilang pengalah, cuman juga periang begitu perbedaannya sih. Gitu. Oke, Bang, aku nggak pengen membahas lebih dalam karena emang kita pengen berusaha membangkitkan semangat ya, Bang, dari semangatnya Mili sendiri. Nah, bagaimana Bang Abang sebagai seorang Bang Winata sebagai seorang ayah dan juga sebagai orang suami menenangkan istri dan memberikan ide atau inovasi atau inisiatif bahwa Mili akan tetap abadi dalam suatu karya yang nantinya akan kita bagi itu untuk membahagiakan orang. Bagaimana cara meyakinkan hal tersebut? Karena mungkin kan seorang ibu kan juga sangat terluka ya ketika kehilangan, dan ini mungkin bisa menjadi cara, mungkin bisa berbagi bahwa mungkin ada ayah-ayah di sana yang lain mengalami hal yang sama, kehilangan sesuatu dan pengen mengajak keluarganya untuk bangkit. Tuh bagaimana cara Bang Winata meyakinkan dulu itu? Oke, pertama memang saya nggak punya formula yang bisa diterapkan ke semua keluarga yang berduka, karena mungkin bentuk berduka kan berbeda-beda. Betul. Ada yang mungkin terapinya adalah mungkin datang ke psikolog, ada yang mungkin berlibur bersama gitu.
memang pada saat itu nggak ada yang pernah siap dengan kedukaan seperti itu ya. betul. Ada yang bilang bahwa kehilangan anak tuh paling sakit lah, karena kan masa depannya kita tidak bisa lihat lagi. Nah itu menjadi, aku pun sebenarnya nggak punya formula yang begitu bisa diterapin. Aku bilang, oh kalian kalau berduka inilah obatnya gitu. Saya nggak punya, karena sampai saat ini pun masih ada dan mungkin nggak akan pernah hilang. Cuman nggak ingin berlarut gitu. Betul. Pertama yang saya lakukan sebenarnya ke istri adalah, mungkin karena saya seorang suami ya, aku nggak tahu ini benar atau salah. Sebagai seorang lelaki ya, di sebuah keluarga ya kami harus yang paling kuat. Ya. Aku nggak tahu, mungkin di topik yang lain silakan ya, orang-orang lain merasa bahwa hal lain berlaku, tapi menurutku laki-laki harus yang paling kuat, harus yang paling tegar, karena seluruh anggota keluarga istilahnya melihat kamu sebagai sosok yang paling kuat gitu. Dan aku pun akhirnya menahan itu. Jadi memang ya tentu saja saya menangis terus, cukup berduka, bahkan sangat berduka di awal-awal, tapi kemudian saya akhirnya menguatkan diri bahwa harus saya yang bangkit duluan, dan mengajak istri dan anakku untuk bangkit dari ini. Meyakinkannya pertama memang saya selalu yakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Saya sebagai suami akan terus menjaga keluarga ini, dan kita sama-sama belajarlah dari pengalaman ini bahwa jangan sampai terjadi lagi. Kemudian pelan-pelan memang ketika istri sedang menangis, saya selalu memang saya tidak bisa banyak bicara, karena kan kedukaan nggak bisa kita bilang sabar ya, tenang ya, itu udah nggak bisa lagi udah nggak bisa lagi disampaikan, karena kita bukan pemilik perasaan dia. Jadi aku pikir ya aku hanya memberikan opsi-opsi bahwa ayo Mili, kita buatkan ini yuk. Banyak dulu idenya. Kita bikinkan taman bermain yuk, tapi bernama Mili misalnya gitu. Di lingkungan rumah ya. Iya, cuma belum terwujud. Tapi itu saya pengen itu. Kemudian yang ke depan terdekat apa? Ayo kita bikin dongeng yuk. Buku dongeng Mili sebagai tokohnya. Kemudian kita bagiin ke keluarga aja. Awalnya mungkin responsnya belum begitu, tapi lama kelamaan dia mengulang lagi, istri, ayo harus jadiin. Akhirnya saya seriusin dan jadi begitu. Terus awalnya gimana Bang ketika menuliskan atau mengajak ide-ide liar untuk suatu kenangan bersama Mili ini benar-benar dibukukan, dan bagian-bagian mana yang bisa dirangkum dan untuk hanya satu buku ini kan pasti akan dipilih bahwa itu karakter yang benar-benar Mili sekali dan memorialnya sangat kental sekali, itu yang dipilih untuk menjadi karakter di buku ini. Bagaimana proses itu dan bagaimana melukiskan menjadi sebuah buku? Ya memang pada awalnya semua pengen masuk, harus mirip, harus setnya kalau bisa deket dengan rumah, maksudnya nggak terlalu jauh dari kehidupan nyatanya, dan kemudian harus memasukkan unsur-unsur bahwa dia suka binatang ini, dia suka makan ini, dia suka mainan ini. Cuman pada akhirnya kami pilih satu persatu, karena aku pikir buku pertama mungkin harus yang mengenalkan sosok Mili dan teman-temannya, belum kemana-mana dulu. Jadi benar-benar buku pertama harus menciptakan mood yang diinginkan. Jadi aku buat Mili itu tinggal di sebuah taman yang sebenarnya kopian dari taman kecil di depan rumah. Ada taman, terus di situ ada kaki seribu, di situ ada bekicot, di situ ada belalang terutama dan lain-lain. Terus di situ aku bikin tamannya bukan taman yang seperti kita lihat, maksudnya tamannya pun taman yang bisa dibilang mungkin magical, yang mungkin secara logika kalau di kenapa bisa ada Mili di situ, kenapa Mili tidurnya di mana sih? Nah itu kan sebenarnya sesuatu yang aku coba lepaskan bahwa ini adalah fantasinya Mili lah ya. Taman bermain di mana
kita lepaskan aja semua logika kita bermain bersama Mili di sini. Milinya kecil, binatangnya seukuran sama dengan dia. Kemudian aku bikin paket. Kenapa paket? Karena ya kami kan juga, terutama kan semua keluarga pasti suka menerima paket kan, menunggu paket. Nah itu yang menjadi landasan judulnya ini. Ya, Pemilik Paket Misterius. Nah, pertanyaan saya yang mungkin mewakili beberapa netizen yang penasaran ya. 1.300 eksemplar gratis. Betul. Biaya dari mana? Biaya pribadi. Kalau boleh tahu di kisaran berapa bisa sampai habis seperti itu? Sebenarnya ya biayanya 11-12 dengan ilustrasi. Jadi ilustrasi ada biaya lagi. Ada lagi. Cetak ada lagi. Cuman mungkin karena saya punya akses, karena kan saya di redaksi ya. Jadi biaya cetaknya bisa saya push agak lebih rendah ya. Ya enggak sih, tapi ya mungkin belasan juta lah gitu kalau di belasan juta dan itu pribadi ya. Pribadi. Kenapa gratis? Pertama itu memang tadinya tuh saya cuma cetak 300 karena kan rencananya buat keluarga saja, atau mungkin saya misalnya meeting ketemu Mas, ketemu siapa, saya kasih satu ini dari keluarga kami, ini anak kami, silakan. Pas hari ulang tahun itu saya share di Twitter, ternyata ramai banget. Ramai betul. Ya udah yang mau, karena kan masih ada 300 kan. Ya udah yang mau DM aja, yang DM banyak sekali. Ini banyak sekali. Akhirnya kalau gitu bikinin form deh, dibikinin form, yang mau daftar saja di form ini. Lewatlah 300 itu. Terus aku pikir cetak lagi aja lah, kenapa enggak? Karena ini justru kesempatan buat mengenalkan Mili ke lebih banyak orang. Gak apa-apa lah mau keluar biaya itu, anggap saja persembahan lah gitu. Jadi kayak bagaimanapun punya anak kan ada biayanya kan. Betul. Jadi saya menganggap ya ini biaya membesarkan Mili seperti pada normalnya, mengabadikan Mili untuk tetap dikenang dan sebagainya. Dan itu menurutku sih pantas untuk Mili begitu. Kemudian karena ini gratis dan dibagikan. Iya. Kalau boleh tahu siapa yang dikasih pertama kali setelah proses cetak ini selesai, dan kenapa orang tersebut pertama kali? Sejujurnya awalnya sebenarnya agak random. Jadi benar-benar ketemu orang, jadi yang saya bagi ya mungkin rekan-rekan kantor dulu malah. Rekan kantor. Dan kalau istri ngasih ke teman-teman terdekat dia, gitu. Jadi memang bukan yang secara simbolis ini pertama buat kamu, enggak sih. Jadi memang siapa yang, kan aku posting di Instagram tuh, siapa yang mau DM aja. Jadi aku pun sebenarnya nggak ingat ngasih pertama kali ke siapa. Gitu. Nggak dibuat yang istilahnya aku sebenarnya pengen ngasih ke ini, mungkin karena ini temennya Mili atau rekan. Yang pertama sebenarnya begini. Jadi kan dia rilis saat ulang tahun Mili. Iya. Dan kami di kompleks itu punya tradisi, semua kalau anak ulang tahun biasanya membagikan bingkisan. Nah, karena Mili ulang tahun ya aku bagikan bingkisan snack dengan buku Mili. Jadi orang pertama yang dapat ya anak-anak di sekitar kompleks sebenarnya. Ya teman-temannya deket Mili ya. Ya teman di kisah. Ya saat bermain dulu begitu. Oke. Itu sangat menarik sih Bang. Bisa mengemas ide. Nah, kalau untuk ilustrasi sendiri, kenapa Bang memilih seorang Hana Augustin? Dan apakah ini yang digambarkan oleh Hana ilustrasinya dengan sosok Mili ini, dan apakah sudah sesuai menurut Bang Winata sendiri? Betul. Memang ilustrasinya Hana Augustin. Aku belum mengenal dia sebelumnya sama sekali. Bahkan sampai sekarang ini tayang, saya belum pernah ketemu sama Hana Augustin. Jadi memang belum pernah ketemu. Via teks, via email, via WhatsApp. Saya suka dengan karyanya Hana Augustin. Aku follow. Memang belum follow lama, tapi memang di tengah kedukaan itu saya suka scroll ilustrator yang bagus nih siapa. Terus ketemulah Hana Augustin ini karena aku lihat gambarnya bagus dan dia juga pernah beberapa kali menghandle buku anak. Terus aku akhirnya approach dia melalui Instagram dan dia langsung menyambut, dan aku sangat excited karena sekelas Hana Augustin. Karena memang kalau kita lihat portfolionya Hana Augustin
sudah internasional Iya. gitu. Jadi ya justru aku yang merasa wah mau ya sama Mili gitu. Jadi ya akhirnya kami bekerja sama, langsung dia memberikan sketsa. Di sketsa kami langsung suka, semua istri suka, aku suka. Ya ada mungkin penyesuaian kecil-kecil tapi overall suka dan sangat bagus. Jadi kami pun nggak banyak revisi sana sini. Habis itu langsung kita lepaskan aja ke publik dan publik juga sangat suka dan ya kami sangat senang dengan hasilnya. Oke. Kalau rencana sendiri Bang, kan 1.300 dan tadi kita sempat ngobrol bahwa masih banyak waiting list Ya. yang mengharapkan istilahnya mendapatkan cerita, istilahnya bingkisan kecil dari Mili kecil yang ditinggalkan ya adalah ceritanya yang melalui Bang Winata yang dikemas. Masih banyak list teman-teman yang pengen dan kata Bang Winata pengen mencetak sampai akan 4.000. Ya waiting listnya ya. Dan apakah itu akan pakai biaya sendiri juga dan seperti apa Bang rencananya? Oke. Memang 1.300 itu kami sama sekeluarga sudah putuskan bahwa sepertinya untuk kami mencetak berhenti di 1.300 karena secara biaya mungkin kami juga punya keterbatasan ya untuk memenuhi semua permintaan. Kami sedang menggodok sistem yang nanti mungkin mudah-mudahan ada hasilnya. Yang pertama adalah kami mau menggunakan sistem donasi. Jadi siapa yang mau memiliki atau berkenalan dengan milik kecil gitu ya. Silakan mentransfer sejumlah tertentu, sebagian untuk membayar biaya cetak atau dan operasional, sebagian lagi disumbangkan ke yayasan anak. Jadi supaya Mili punya manfaat setelah dia meninggal, memberikan manfaat ke anak-anak lainnya. Skema itu kalau kami tetap di jalur sendiri. Tapi kami juga sedang menawarkan opsi bahwa bagaimana jika Mili masuk ke penerbit, publishing yang lebih besar. Tentunya ini akan mengakomodir banyak teman-teman yang meminta permintaan, lebih mudah ya kan aksesnya kan, karena penerbit punya jaringan toko buku, penerbit punya online dan offline. Cuman kami sedang approach dan saya juga tidak mau menghilangkan sisi donasinya. Jadi terbit tapi juga hasilnya, profitnya didonasikan ke yayasan-yayasan yang kami tunjuk begitu. Gitu. Mudah-mudahan sih. Kalau ceritanya sendiri akan tetap sama atau akan ada gubahan-gubahan tertentu untuk cetakan selanjutnya? Atau bahkan terbitan selanjutnya mungkin? Ini cetakan kedua kan yang dipegang sekarang. Jadi memang kalau secara garis besar nggak berubah. Cuman mungkin saya ada revisi sedikit, ada kata yang kayak ini kurang enak, saya ganti. Ingat Bang Winata editor juga ya? Iya. Ternyata melihat tulisan sendiri kan jadi kayaknya ganti deh katanya nih. Ini cetakan kedua, terus saya udah bikin file lagi untuk cetakan ketiga, udah ada revisi lagi begitu. Tapi mungkin kalau memang nanti jadi ada penerbit yang mau menerima ya memang saya mungkin requestnya ya cerita tetap seperti itu, cuman mungkin kalau ada penyesuaian ya, atau mungkin penyesuaian saya serahkan ke penerbit, mungkin mau penyesuaian ukuran, penyesuaian layout, nah itu silakan. Selagi semua ininya tetap sama lah ininya, penafas dari ceritanya begitu. Setelah dibagikan banyak sekali, nyaris 1.300 ya Bang, dan masih ada sisa berapa? Sudah ada tanggapan yang Bang Winata lihat belum? Misalnya mungkin ada yang sudah udah DM terus kemudian Bang Winata ngirim, dan ternyata tanggapannya seperti apa sih Bang ketika merespon dari kisah Mili sendiri, entah itu dari bukunya sendiri atau cerita di balik Mili kecil ini muncul kan seperti itu? Ya, respons pertama memang semua orang senang. Dan saya pun senang melihat postingan mereka ketika bukunya tiba kan, mereka mention saya di story dan di Twitter, dan saya kalau sempat saya balas. Saya memang menjadi senang sekali karena buku Mili itu berada di tengah-tengah keluarga yang sedang membaca. Jadi saya senang karena kehadiran Mili di rumah seseorang yang mungkin saya nggak kenal, tapi bisa mengumpulkan keluarga di situ bersama, membaca bersama. Itu yang sebetulnya buat saya udah lebih dari apapun. Kemudian respons yang lebih
menariknya lagi adalah beberapa sudah mereview bukunya dan merasa bahwa terlepas dari semua latar belakangnya dari Milly yang sudah meninggal dan lain-lain, ceritanya ternyata sangat layak untuk dikonsumsi ada di ran anak. Nah itu yang mungkin saya pelan-pelan mau coba lepaskan, bahwa Milly kecil menjadi sebuah karakter yang ada menjadi teman kamu. Gak apa, lupain aja cerita bahwa Milly udah meninggal. Pelan-pelan saya mau bikin bahwa Milly kecil ada tokoh original anak yang bisa jadi teman kamu gitu. Yang karakternya memang entah itu nanti berdasarkan latar belakangnya atau memang cerita yang dibuat untuk mendidik dan menyebarkan kebaikan sendiri ya buat anak-anak. Sejauh ini ada respon dari penerbit atau tokoh yang bisa membantu pengembangan campaign dari Milly kecil? Sebenarnya beberapa aku lihat ada penawaran dari platform, ada penawaran dari beberapa penggiat anak, ada aku sih mungkin karena karena banyak sekali DM masuk, jadi beberapa belum sempat aku respons. Cuman memang karena posisinya sekarang juga bukunya sudah habis, jadi mungkin aku kalaupun merespons, sebenarnya teman-teman ada yang penggiat anak dan mungkin taman baca, aku minta untuk sudah daftar dulu saja, dan aku ketika bukunya sudah ada nanti aku akan kabari lagi. Memang belum merencanakan bahwa ini kampanyenya harus seperti ini, penetrasi segala macam. Belum ada sih. Justru malah saya mau approach misalnya ke penerbit, saya aja yang approach bahwa kamu mau nggak menerbitkan ini gitu. Jadi nggak yang bagaimanapun saya yang ayahnya berusaha menawarkan karya. Dan kalau ada undang-undang seperti ini saya datang dengan senang hati karena itu menjadi corong saya untuk menceritakan Milly untuk lebih banyak orang lagi begitu. Harapannya nih Bang kepada istilahnya karya yang memiliki tone positif seperti ini, dan di Indonesia khususnya sepertinya kita kekurangan atau memang minim mengenai buku tentang anak-anak, khususnya banyaknya kan impor atau kisah-kisah yang sudah diadaptasi di Indonesia dalam menyebarkan kepada masyarakat ini seperti apa Bang? Sejujurnya saya pun mengonsumsi buku anak, saya juga punya koleksi buku anak tuh kebanyakan impor ya. Iya, dan ya mungkin saya juga yang kurang mengulik bacaan-bacaan di lokal ya. Cuman kemarin saya sempat share di Twitter bahwa saya suka buku ini, kamu suka buku apa? Nah di situ teman-teman di Twitter ada yang share, saya suka buku ini. Nah di situ banyak justru bacaan lokal yang saya juga belum tahu. Nah saya udah mulai masuk wishlist, masukin dan ternyata sangat kaya dunia bacaan, dunia anak kita dengan karakter-karakter yang mungkin ya karena secara penetrasi yang dari luar sangat kencang. Dan mungkin kita belum ada yang muncul. Saya harap sih mungkin kalau Milly kecil punya kesempatan untuk mengisi kekosongan itu, saya sedang dengan senang hati akan menawarkan ini ke siapapun. Baik, terima kasih Bang Winata yang semangatnya cukup tinggi, dan saya sendiri salut pada Bang Winata. Terima kasih. Bisa tegar dan cukup kuat merespon istilahnya kesedihan itu menjadi karya yang begitu istilahnya menginspirasi banyak orang. Baik, demikian podcast Antara kali ini dengan Bang Winata, salah satu penulis Milly kecil yang meskipun bisa dibilang tulisannya insidentil ya Bang. Maksudnya tidak berniat untuk menulis, dan memang karena ada insiden bagi Bang Winata dan keluarganya bahwa jangan terlalu berlarut dengan kesedihan. Dan saya menghadirkan Bang Winata di sini bukan menjual kesedihannya, namun pengen berbagi bagaimana membangkitkan semangat kepada teman-teman sobat Antara di rumah dalam bentuk apapun. Dan nantikan podcast Antara selanjutnya di Antara TV Indonesia, YouTube, Spotify di podcast Antara, dan kanal antaranews.com di video podcast. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.